I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. You used to call me on the cell phone, ain't that when you need love? Call me on the cell phone, ain't that when you need love? I know when the Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muthaharoh, Prodi Ekonomi Syariah, NIM 0117-3005, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Yayan Bone. Baik, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perilaku Konsumsi Muslim dalam Mengonsumsi Makanan Halal, Studi Kasus pada Warung Sari Laut di Watampone. Latar belakang dari penelitian ini yaitu Islam adalah agama yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, di mana semua hal tentang kehidupan sudah diatur di dalamnya. Ada 5 hukum Islam yang disebut Hakam al-Hamsah, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, serta haram. Kemudian, perilaku konsumsi makanan halal belum tentu searah dengan banyaknya penduduk beragama Islam. Dalam arti bahwa seseorang yang beragama Islam belum tentu ia akan selalu berperilaku secara Islami, khususnya dalam mengonsumsi makanan halal. Kemudian, yang dimaksud dengan makanan halal itu sendiri adalah mencakup dari proses pemotongan, penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan, serta kebersihan. Oleh karenanya, selain makanan halal, juga diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang baik atau thayyib, seperti belum kadaluarsa, tidak mengandung pewarna pakaian. Kemudian, istilah perilaku konsumen secara umum digambarkan sebagai suatu proses dari pencarian, pemilihan, sampai pada keputusan pembelian sesuatu barang ataupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik maupun psikis. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana perilaku konsumsi masyarakat muslim di Watampone dalam mengonsumsi makanan halal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kontribusi Warung Sari Laut di Watampone dalam menyajikan makanan halal bagi masyarakat muslim di Watampone. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana merumuskan model warung halal bagi masyarakat muslim di Watampone. Kemudian, tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui perilaku konsumsi masyarakat muslim di Watampone dalam mengonsumsi makanan halal. Kemudian, yang kedua yaitu untuk mengetahui kontribusi Warung Sari Laut di Watampone dalam menyajikan makanan halal bagi masyarakat muslim di Watampone. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui merumuskan model warung halal bagi masyarakat muslim di Watampone. Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari dua, yaitu manfaat ilmiah dan manfaat praktis. Di mana manfaat ilmiah yaitu hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam mengembangkan teori serta dapat dijadikan pemahaman untuk penelitian selanjutnya. Kemudian dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang perilaku mengonsumsi makanan halal. Adapun manfaat praktis yaitu diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemilik usaha kuliner serta konsumen agar lebih memperhatikan etika konsumsi yang baik dalam mengonsumsi makanan halal. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kota Watampone dengan 3 kecamatan yaitu Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat, serta Tanete Riatang Timur. Ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui perilaku konsumsi muslim dalam mengonsumsi makanan halal, khususnya pada Warung Sari Laut di Watampone.
Selanjutnya adalah kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu terdiri dari 5 penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Fauziah dengan judul penelitian perilaku komunitas muslim dalam mengonsumsi produk halal di Provinsi Bali. Yang kedua adalah Aulia Rahman dengan judul penelitian perilaku konsumsi masyarakat dalam perspektif Islam di Kelurahan Barombong, Kota Makassar. Yang ketiga adalah Meika Wahyuni dengan judul penelitian persepsi konsumen muslim terhadap sertifikat halal. Yang keempat adalah Sutono dengan judul penelitian perilaku konsumen muslim dalam mengonsumsi produk halal food perspektif Al-Syariah Al-Syatibi. Kemudian yang kelima adalah Asep Saifullah dengan judul penelitian analisis perilaku konsumen muslim dalam belanja fashion di online shop. Kemudian dari penelitian terdahulu ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian saat ini, di mana persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perilaku konsumsi muslim, di mana perbedaan ini yang pertama yaitu Fauziah, di mana fokus penelitiannya yaitu pada perilaku komunitas muslim dalam mengonsumsi produk halal di Provinsi Bali. Kemudian Aulia Rahman fokus penelitiannya yaitu perilaku konsumsi masyarakat dalam perspektif Islam di Kelurahan Barombong, Kota Makassar. Kemudian Meika Wahyuni, di mana fokus penelitiannya yaitu persepsi konsumen muslim terhadap sertifikat halal. Kemudian Sutono, di mana fokus penelitiannya yaitu pada perilaku konsumen muslim dalam mengonsumsi produk halal food perspektif Al-Syariah Al-Syatibi. Kemudian Asep Saifullah, yaitu fokus penelitiannya pada analisis perilaku konsumen muslim dalam belanja fashion di online shop. Kemudian adapun fokus penelitian dalam penelitian yang saya angkat yaitu pada perilaku konsumsi muslim dalam mengonsumsi makanan halal, studi kasus pada warung sari laut di Watampone. Selanjutnya adalah kajian teoritis, di mana konsep perilaku konsumsi muslim. Pengertian perilaku konsumsi muslim dalam bahasa Inggris disebut dengan behavior, yang artinya kelakuan tindak tanduk. Perilaku juga terdiri dari 2 kata yaitu peri dan laku. Peri yang artinya sekeliling, dekat atau melingkupi, dan laku yang artinya tingkah laku, perbuatan atau tindak tanduk. Secara etimologi, perilaku artinya apa yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian, perilaku adalah kegiatan suatu makhluk hidup, baik yang nampak atau dapat dilihat seperti perilaku gerakan, atau yang tidak nampak atau tersembunyi seperti berpikir. Selanjutnya adalah konsep teori konsumsi Islam, di mana pengertian konsumsi dalam Islam yaitu hampir sama dengan pengertian konsumsi secara umum, tetapi yang memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan ekonomi konvensional terdapat dalam tujuan konsumsi itu sendiri, yaitu cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah. Kemudian, prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan ini yaitu Islam memiliki berbagai ketentuan tentang barang dan jasa yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Maka berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman. Demi menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan, seorang konsumen muslim yang bertakwa selalu memelihara hak-hak individu yang berhak menerima, serta nilai moral sebab akibat. Konsumen konvensional menempatkan moralitas yang dianut hanya pada prinsip-prinsip utilitas, persetujuan, serta konsensus. Sedang dalam Islam, moral konsumen diformulasikan pada nilai-nilai absolut ketuhanan. Pengertian makanan halal. Makanan halal merupakan makanan yang dihalalkan atau diperbolehkan maupun diizinkan. Makanan halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai Al-Quran dan hadis. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan,
bagi tubuh dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian tujuan konsumsi Islam. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai maslahah. Kemudian tujuan selanjutnya adalah pengertian makanan halal. Makanan halal merupakan makanan yang dihalalkan atau diperbolehkan maupun diizinkan. Makanan halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai Al-Quran dan hadis. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan, dan tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian tujuan konsumsi Islam. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah pengertian makanan halal. Makanan halal merupakan makanan yang dihalalkan atau diperbolehkan maupun diizinkan. Makanan halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai Al-Quran dan hadis. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan, dan tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian tujuan konsumsi Islam. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai maslahah. Kemudian tujuan konsumsi Islam adalah mencari maslahah, karena maslahah konsepnya lebih terukur dan dapat diperbandingkan sehingga lebih mudah disusun prioritas dan tahapan dalam pemenuhannya. Jadi, seorang muslim berkonsumsi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehingga memperoleh kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupannya, sekaligus sebagai cara untuk mendapatkan falah yang maksimum. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Kerangka pikir dapat dilihat dalam bagan berikut ini. Berdasarkan bagan di atas, kerangka pikir yang digunakan pada penelitian ini berawal dari masyarakat muslim dalam mengonsumsi makanan, salah satunya makanan pada warung sari laut, di mana masyarakat muslim memiliki pemahaman atau persepsi serta perilaku dalam mengonsumsi makanan halal. Nah, dalam peluang-peluang tersebut maka dapat mencapai falah yang maksimum. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, di mana jenis penelitian ini jika dilihat dari tempat penelitian, maka jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan. Dengan kata lain, peneliti langsung ke lokasi penelitian yaitu warung sari laut di Watampone. Kemudian pendekatan penelitian. Yang digunakan dalam pendekatan penelitian yaitu pendekatan penelitian kualitatif, di mana data dikumpulkan berupa data wawancara, observasi, serta dokumentasi. Pada jenis penelitian ini yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dari perilaku orang yang diamati. Dalam hal ini yakni pemilik usaha atau produsen atau pembeli. Kemudian selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian, di mana lokasi penelitian ini yaitu dilaksanakan di warung-warung sari laut di Watampone, khususnya di 3 kecamatan yaitu Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat, serta Tanete Riatang Timur. Kemudian waktu penelitian ini yaitu dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan, yaitu dimulai bulan April sampai dengan Juni 2020. Selanjutnya adalah data dan sumber data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, misalnya melalui wawancara,
atau pengisian kuesioner. Dengan demikian, dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari hasil wawancara atau observasi dari narasumber atau informan yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi tentang objek penelitian. Kemudian, subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pembeli atau konsumen di warung sari laut di Watampone. Kemudian, objek dalam penelitian ini adalah perilaku konsumsi muslim dalam mengonsumsi makanan halal pada warung sari laut di Watampone. Ya. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah observasi. Observasi dalam penelitian ini yang dilakukan oleh calon peneliti yaitu terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui perilaku konsumsi muslim dalam mengonsumsi makanan halal pada warung sari laut di Watampone. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden secara lisan dan merangsang responden untuk menjawabnya. Dalam hal ini, penulis mewawancarai pihak pemilik usaha dan pembeli atau konsumen. Wawancara akan berakhir apabila informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini telah didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dan primer. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan jenis triangulasi. Deskriptif analisis bertujuan untuk mengembangkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi ataupun situasi variabel tertentu. Deskriptif analisis memiliki langkah-langkah yaitu reduksi data, display data, kesimpulan, dan verifikasi. Yang pertama adalah data reduction atau reduksi data. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang telah diproduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Kemudian, yang kedua adalah data display atau penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, serta sejenisnya. Kemudian yang terakhir adalah conclusion drawing atau verification. Langkah ketiga yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dilakukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Itulah presentasi proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.